untuk mengumpulkan uang demi pengobatan ibunya. Dia dengan enggan menjual keperawanannya. Di sebuah hotel, seorang pria jangkung terhuyung-huyung, jelas mabuk, wajahnya memerah. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seorang wanita berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Dia memeluknya dari belakang. Bergumam, "Kenapa lampunya mati bersembunyi? Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat tidak enak badan?" Detik berikutnya dia mencengkeram leher wanita itu dengan tangan satunya dan merobek pakaian wanita itu. Dia menciumnya sambil melepaskan gaun tidurnya. Jari-jari mereka bertautan. Wanita itu memiliki tanda lahir yang indah di bahunya. Mereka segera melakukan apa yang harus dilakukan. Beberapa jam kemudian, wanita itu duduk bersandar tenang di jendela, tenggelam dalam pikiran, tampak linglung. Pintu terbuka dan wanita lain masuk. Dia memujinya, "Kau melakukannya dengan baik." Dia tidak menyadari ada yang salah. Benarkah suaranya sedikit bergetar? Tidak seperti sikap angkuh wanita lain, biasanya dia tampak agak sombong. "Baiklah, Jong Siwon, kau sudah selesai di sini. Pergi ke sebelah, ganti pakaianmu, dan segera pergi. Ingat, untuk tidak menarik perhatian." Dia melangkah maju dan mencengkeram bahu Jong Siwon. Jong Siwon panik. "Tunggu, bagaimana dengan biaya pengobatan ibuku?" Dia mendorong Jong Suhwan dengan paksa. "Jangan sentuh aku." Dia menepuk-nepuk pakaiannya seolah kotor. "Ayah sudah membayar rumah sakit. Operasinya seharusnya sudah selesai sekarang. Jika aku jadi kau, aku tidak akan masih berkeliaran di sini. Jika operasinya gagal, kau mungkin bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kali." Jong Suhwan ambruk ke lantai hancur. "Apa katamu di luar?" Hujan deras mengguyur dan lalu lintas macet. Dia sangat cemas. "Sopir saya ada keadaan darurat. Saya harus segera ke rumah sakit. Bisakah Anda memikirkan cara?" Sopir itu tidak bisa berbuat apa-apa. "Nona, ada kemacetan di depan." Jang Xiu satu menyuruh sopir menepi. Dia keluar dari mobil dan berlari menembus hujan. Namanya Jong Siweon dan dia berusia 21 tahun. Orang tuanya bercerai saat dia berusia 3 tahun. Dia memakai nama belakang ibunya Jong. Kakaknya Su Siwetong pergi bersama ayah mereka selama 18 tahun. Hidup mereka tidak pernah bersinggungan sampai ibu mereka dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung. Sangat membutuhkan 300.000 untuk operasi. Demi uang ini dia membuat kesepakatan dengan kakaknya menjual keperawanannya. Jang Xiu satu berlari sepanjang jalan dan akhirnya tiba di rumah sakit kota. Dia bergegas ke meja perawat. "Suster, bisakah saya mengunjungi seseorang di ICU?" Perawat itu dengan patuh bertanya. Anggota keluarga umumnya tidak diizinkan mengunjungi ICU. Tapi itu tergantung pada kondisi spesifiknya. "Siapa nama pasiennya?" Jong Suhwan dengan cepat berkata, "Namanya Jong Minjin. Dia ibuku. Dia baru saja dioperasi dan seharusnya masih di ICU." Perawat itu menatapnya dengan terkejut. Jong Minjin, dia belum dioperasi dan dia sudah berada di bangsal biasa sepanjang waktu. Jong Suhwan terkesiap dan tidak dioperasi. Mendengar ini dia membeku, tidak bisa bereaksi. Dia tetap di sana sampai perawat pulang kerja dan pergi. Dia tidak bisa mengerti mengapa. Yang dia inginkan hanyalah ibunya hidup. Pada saat ini dia menangis terseduh-seduh. Patah hati, air mata membasahi wajahnya. Dia membayar perawatan ibunya dengan menggantikan posisi saudara kembarnya. Dia menghabiskan satu malam dengan seorang pemuda kaya di suite bulan madu sebuah hotel. Lu Suchen perlahan terbangun dari tidurnya dan membuka matanya melihat wajah yang cantik dan anggun. Senyum puas tersungging di bibirnya saat dia dengan lembut menyentuh kulit halusnya dengan jarinya. Su Suyetong meringis dan terbangun, wajahnya berseri-seri. Dia dengan malu-malu menyembunyikan wajahnya di balik selimut. "Sayang, kau sudah bangun," jawabnya lembut. "Aku pulang. Aku mau mandi," katanya sambil mengulurkan tangan dan memeluknya. "Shu Yetong, ayo mandi bersama." Su Shiwatong dengan bercanda memprotes. "Tidak,
Pipinya memerah. Lu Shuochen memperhatikan kulitnya yang mulus tanpa noda dan tertegun. Memanfaatkan kesempatan itu, Su Shiwatong dengan cepat menyelinap keluar dari tempat tidur. Aku akan mandi sendiri, katanya sambil berbalik menuju kamar mandi. Wajah Lu Shuochen menggelap. Mengapa tidak ada bekas di tubuh Su Shuyetang? Dia memutar ulang malam sebelumnya dalam benaknya. Apakah mereka tidak melakukan apa-apa? Apakah tadi malam hanya mimpi atau dia impoten? Dia mencengkeram spray dengan frustrasi. Tadi malam seharusnya menjadi yang pertama bagi dia, dan Su Shuyetong itu adalah yang pertama baginya. Dia belum pernah menyentuh wanita sebelumnya. Namun melihat kulit Su Shuyetong yang mulus tanpa bekas, dia merasa sangat kesal. Sementara itu di kediaman Su Jiangxuan menggedor pintu berteriak, Su Yuanchong keluar. Jika kau tidak keluar, aku akan membeli petasan dan melemparkannya ke pintumu. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, Su Yuanchong akhirnya membuka pintu dengan cemberut. Jiangxuan, apa yang kau lakukan di sini? Dia bertanya padanya dengan marah. Kau berjanji akan membayar operasi ibuku. Mengapa kau belum membayarnya? Jika kau mencoba mundur, aku akan memberitahu semua orang apa yang terjadi tadi malam. Su Yuanchong dengan membelakanginya terdiam saat itu. Seorang wanita turun. Itu adalah Liu Oyun, istri kedua Su Yuanchong. Bisakah kita bicarakan baik-baik? Kita semua keluarga. Uang itu masalah kecil, yang penting adalah apakah semuanya terlihat jelas. Suara Tuan Muda Wan terdengar dingin. Jika uang itu masalah kecil, lalu kenapa kau belum membayar? Luo Yun menjawab dengan merasa benar sendiri. Bagaimana jika kau mengacaukan semuanya? Kita harus hati-hati. Su Yuan, Xin Men unjuk putrinya yang sangat mirip dengan Su Shuaitong. Lihatlah kalian semua, yang kalian bicarakan hanya uang. Kau terlihat seperti orang miskin tak berharta yang belum pernah melihat uang sebelumnya. Tangan Jion Shiwan mengepal di balik lengan bajunya, tubuhnya gemetar. Tentu saja aku pernah melihat uang, siapa yang tidak. Jika aku punya 300.000, aku tidak akan dijual olehmu untuk momen pertamaku yang berharga. Su Yuan, Hongga, menatap pemarah pada Jiang Xuan yang tidak patuh. Sikap macam apa itu? Beraninya kau berbicara seperti itu pada ayahmu? Suaranya dingin, sedikit gemetar. Ayah, bahkan jika pria ini benar-benar ada, dia meninggal saat aku berusia 3 tahun. Su Yuan Hao menamparnya dengan keras. Dia meraung, kau terlibat dengan pria aneh dari tadi malam itu. Jiang Shuowen ditampar keras oleh ayahnya. Dia menahan air mata, mengatupkan rahangnya. Dia dengan berani mengulurkan tangannya ke arahnya, menuntut berikan uangnya padaku. Su Yuanchong mulai mengatakan sesuatu, tetapi istrinya dengan cepat menghentikannya. Dengan memasang tampang sok suci, Luo Yun berkata, jangan terlalu memaksanya. Akan merepotkan jika ini menjadi masalah besar. Yuan Shangkarena, semuanya sudah sejauh ini, jangan tunda Su Yuan menyelamatkan seseorang. Berikan saja uangnya padanya. Mengambil segepok besar uang tunai dari pelayan Su Yuanshang dengan marah merebutnya. Dia melemparkan uang itu ke udara di atas kepala Jiang Shuyuan. Kau mau uang kan? Baiklah, katanya. Aku akan memberimu uang. Ambil sendiri setiap lembar. Yang Xiu membeku melihat uang itu berjatuhan dari atas. Dia mendengar kata-kata kejam ayahnya lagi. Cih, apa kau masih menginginkan uang itu untuk menyelamatkan nyawa wanita itu? Jika tidak, aku akan menyuruh seseorang menyapunya. Dia segera berjongkok dan mulai memunguti lembaran uang itu satu persatu. Luo Yun menggelus dada Su Yunqing. Coba tenangkan dia. Jangan marah, bagaimanapun dia berasal dari tempat terbelakang. Dia belum melihat dunia. Sebuah suara di dalam hati Jong Suan mendesaknya, ambil itu Jong Suan. Betapapun memalukannya pungut itu. Dibandingkan dengan nyawa ibumu, harga dirimu tidak ada artinya. Luo Yun menghela napin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Shuetong yang tumbuh bersama kita?
Lagi pula, orang-orang seperti dia tidak tahu malu kalau soal uang. Mendengar ini Jiang Xuetong menegang seluruh tubuhnya gemetar. Setelah mengumpulkan uang itu, dia pergi sambil memegang erat kotak itu dan berlari mati-matian menembus hujan. Syukurlah ibu, akhirnya akan aman kali ini. Tiba-tiba sebuah mobil melintas. Dia secara naluriah mundur, tapi roda mobil itu memercikan air ke seluruh tubuhnya. Dia segera berbalik dan memeluk erat kotak itu. Jendela mobil diturunkan. Sepertinya air itu memercik orang di dalamnya. Dia melihat tapi hanya melihat sebuah payung hitam besar dan sosok yang sangat mirip Su Shuyetong. Sopir mengerem mendadak. Mata mereka melebar. Suara manis Su Shuyetong terdengar. "Shuchun, kenapa kau berhenti? Orang tuaku menunggu kita di rumah." Jiang Shuawan mengira dia pasti salah. Dia mengabaikannya sambil berkata, "Bukan apa-apa, ayo pergi." Su Shuyetong menanggapi dengan gumaman ceria. John Xiu periksa kotak itu. Syukurlah itu tidak basah, dia menghela napas lega. Dia kemudian berlari ke rumah sakit. Saat itu dia dengan naif percaya bahwa sandiwara transaksi moneter ini akhirnya berakhir. Dan bahwa dia dan pria dari malam itu yang tidak pernah berasal dari dunia yang sama tidak akan pernah bertemu lagi. Namun dia kemudian mengetahui bahwa semuanya baru saja dimulai. Dia telah menjual keperawanannya hanya untuk mendapatkan uang untuk pengobatan ibunya. Dan yang tidak dia duga adalah ibunya menolak pengobatan itu. Yang Shouan bergegas ke rumah sakit dengan uang itu dan membayar operasi ibunya. Dia senang menerima kwitansi itu. Ibu hebat, bisa bersiap untuk operasi sekarang. Tapi melihat pantulan dirinya yang berantakan di jendela kaca, dia terdiam. Dia tidak pernah membayangkan akan berada dalam keadaan menyedihkan seperti itu setelah merapikan dirinya. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendorong membuka pintu. "Ibu, apakah ibu lapar? Makanlah sup ayam ini." Jong Minjin tersenyum ramah mengatakan bahwa hari sudah larut. "Ibu punya sesuatu untuk memberitahumu. Ibu pikir kita harus segera pulang. Lagi pula sekolah akan segera dimulai." Jiang Xuan menggaduk sup ayam. "Ibu patuh saja dan lakukan operasinya. Kita bisa segera pulang. Rumah sakit sudah mengaturnya." Kiao Mingkin tertegun. Operasinya sudah diatur. Tapi dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Jiang Xuan tersenyum dan menyerahkan sup kepada ibunya. "Ayah jangan khawatir soal itu. Yang terpenting bagi ayah sekarang adalah makan dengan baik dan bersiap untuk operasi." Jong Minjin meraih tangannya. "Jujur saja, apakah kamu pergi menemui Su Yuanchang dan mereka? Apakah mereka mempersulitmu?" "Jangan marah. Tidak, mereka tidak mempersulitku." Jong Minjin merasa semakin bersalah. "Jangan lakukan operasinya. Jangan. Aku hanya beban bagimu. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Ayo kita tinggalkan rumah sakit ini. Ya ayo kita pergi sebelum operasi. Ayo kita kembalikan uangnya dan tinggalkan rumah sakit." Detik berikutnya, dia tidak sengaja terjatuh dari tempat tidur. Jiang Shuohuan segera bergegas melindunginya. Untungnya dia berhasil menangkapnya. Jong Minjun tidak terluka, tapi mangkuk supnya jatuh di atas pecahan mangkuk. Jiang Shu sedikit gemetar, sangat khawatir. "Kamu baik-baik saja?" Dia buru-buru memanggil dokter. 30 menit kemudian luka Jiang Minjin telah diobati. Melihat wajahnya yang pucat, dokter menyarankan tes darah. Jiang Shu segera menolak dan malah bertanya, "Kapan operasi ibuku bisa dilakukan?" "Paling cepat." Dokter meyakinkannya, "Besok malam." Jarang sekali melihat anak yang berbakti seperti ini. "Kamu pasti putri kesayangan ibumu. Kalau tidak, dia tidak akan selalu memegang fotomu dengan gaun putri dan membicarakanmu." Dokter berbalik dan pergi. Jiang Shuowan tidak punya foto dirinya dengan gaun putri. Jiang Shuowan berjalan ke pintu bangsal dan mengintip ke dalam. Dia melihat ibunya memegang sebuah foto. Mungkinkah ibu dan Shuyuan sekarang ada di Beijing? "Shuyuan, dia anak yang memilukan hati. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu sekarang. Ibu sangat merindukanmu."
Ternyata ibunya tidak pernah melupakan Sushu Etong, tapi dia tidak pernah menyebutkannya kepada Jiang Shu Owan. Keesokan harinya Jiang Shu Owan pergi ke universitas tempat Sushu Etong kuliah. Dia memakai masker untuk menghindari dikenali. Auditorium membutuhkan undangan, jadi dia harus mencari tempat untuk menunggu Sushu Etong keluar. Tiba-tiba angin menerbangkan maskernya. Masker itu terbang semakin jauh. Dia berbalik mengejarnya dan tidak sengaja salah melangkah. Seluruh tubuhnya terhuyung ke depan. Pria dari malam itu muncul lagi. Dia sekali lagi diliputi ketakutan dan hanya ingin melarikan diri. Jiang Shu Owan tersandung dan jatuh dari tangga pada saat kritis. Tangan seorang pria memegang pinggangnya. Dia dengan sopan mengucapkan terima kasih. Lu Shuchun alih-alih melepaskan pegangannya di pinggangnya, malah mengencangkan pegangannya dan menyentuhkan hidungnya padanya. Kamu bahkan lebih wangi tanpa parfum. Tanpa parfum. Kapan dia pernah memakai parfum? Mendengar suara ini dia mendongak menatap pria yang memegangnya dan membeku. Suara memikatnya penuh kasih sayang, terdengar lagi di atas kepalanya. Bukankah aku sudah menyuruhmu menungguku di tempat acara? Kenapa kau lari keluar dengan pakaian seperti ini? Jong Su Ahwan merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pria ini adalah mimpi buruknya iblis dalam dirinya. Sepertinya hanya melihatnya saja sudah mengembalikan kelembutan tak pantas malam itu yang masih melekat di benaknya. Tubuhnya secara naluriah menegang. Butuh waktu 10 detik penuh baginya untuk menyadari bahwa Luo Shuochen telah salah mengira dirinya sebagai Su Shuyetong. Luo Shuochen menatap wanita yang tertegun itu. Ada apa? Apa kau begitu terkejut melihatku di sini sepagi ini? Saat itu juga maskernya melayang kembali ke bawah mendarat di kaki mereka. Dia membungkuk dan mengambil masker yang jatuh saat wanita itu terjatuh. Apa kau mencari ini? Tapi kenapa kau memakai masker di sekolah? Dia berteriak padanya. Jong Su Hwan dengan cepat merebutnya dan memakainya. Tenggorokanku tidak nyaman. Sepertinya aku mungkin masuk angin. Mendengar ini dia merangkulnya. Jangan bilang itu masuk angin, ini masih pagi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Jiang Shu satu terkejut. Dia segera mendorongnya menjauh. Bukan apa-apa. Aku hanya mau ke toilet. Aku akan kembali dan mencarimu. Dia melangkah lebih dekat bertanya dengan penuh perhatian. Apa kau mau aku menemanimu? Tidak. Aku akan cepat. Kau duluan saja ke aula. Yang Shuowan selesai bicara dan tanpa menunggu jawabannya, berbalik dan berlari ke arah berlawanan. Suara Lu Shuchen memanggilnya, pelan-pelan jangan lari terlalu cepat. Beraninya dia berlari cepat ke arah itu, berharap bisa segera melepaskan diri dari pria itu. Lu Shuochen terus menatap punggungnya merasa gula darahnya bertingkah aneh hari ini. Dia berlari cukup lama, akhirnya berhenti terengah-engah di pavilion tepi danau, merasa hampir pingsan. Dia baru saja beristirahat sebentar ketika sebuah tangan terulur dari belakangnya. Pupil matanya melebar. Dia segera menoleh. Itu adalah teman baiknya Xiao Yingwan. Astaga Wan Wan, kenapa kau lari cepat sekali? Aku memanggilmu tapi kau tidak dengar. Dan kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Jiang Shuiwan tersenyum tidak menjawab secara langsung. Sementara itu aula hampir sepenuhnya dihias. Kedatangan Liu Shuchan segera menarik banyak perbincangan. Itu Liu Shuchan CEO Group Yintian. Dia sepertinya baru lulus 6 tahun sebelum kita. Dia memang pantas menjadi pemimpin 4 tuan muda Bingsheng. Tampan sekali. Apa yang kau pikirkan kurasa dia datang bersama pacarnya. Lu Shuchuan menyadari dari aroma bahwa gadis malam itu sepertinya bukan Su Xuetang, melainkan itu adalah saudara kembar perempuannya. Dia memegang lengannya dan bersandar padanya. Lu Shuochen menatapnya dengan terkejut. Bukankah kamu mau ke toilet? Dia bingung. Toilet, aku tidak mau ke toilet. Lu Shuchun sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak memakai pakaian ini sebelumnya dan suaranya juga lebih baik. Melihatnya diam, Su Etong bertanya. Dengan gugup, Shuchun ada apa? Dia menggelengkan kepalanya tanpa terlihat. Tidak ada apa-apa.
Apa kamu akan menampilkan pertunjukan solo? Perayaan ulang tahun akan segera dimulai katanya, dan hendak menarik tangannya, tapi dia menggenggamnya erat. Tiba-tiba, dia mendekat ke telinganya dan berbisik, "Shucheng, bolehkah aku duduk di sebelahmu?" Lu Shucheng memiringkan kepalanya sedikit, dahinya berkerut. "Bau apa itu di tubuhmu?" "Sushi." "Apa?" Watang membeku. "Itu aku baru-baru ini memakai Chanel nomor 5. Melihat ekspresi tidak senangnya dia dengan gugup menambahkan, "Apa kamu tidak suka baunya?" Pupil matanya mengerut. Dia menarik tangannya, tapi masih memberinya sedikit muka. "Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir sesuatu yang lebih alami akan lebih baik," katanya kembali ke tempat duduknya. Ada apa dengan Lu Shuochen hari ini? Mengapa dia memiliki perasaan tidak nyaman seperti itu? Sementara itu di sisi lain, Xia Yingwan dengan cemas menyentuh dahi Jiang Shuowan. "Wan, kamu terlihat pucat. Apa kamu merasa tidak enak badan?" Jiang Shuowan menggelengkan kepalanya. Apa aku bau sesuatu?" Xiaoluan berhenti lalu mengendusnya. Ada baunya." Jiang Shuan langsung menjadi tegang. "Benarkah bau seperti apa? Apalagi kalau bukan aroma seorang gadis muda." Tentu saja Jiang Shuan tersipu merah mendengar kata-katanya. Dia memukul kepala Xiaoluan beberapa kali dengan bercanda. "Sudah hentikan omong kosongmu," Daing Long berteriak dramatis. "Aduh, aku sudah bodoh begini. Kau memukulku membuatku makin bodoh saja." Kemudian dia membela temannya. "Kau tahu tentang pertunangan Su Shiwutong kan? Tunangannya adalah Lu Shuochen, putra orang terkaya di Binqing. Kalian berdua jelas kembar. Kenapa dia bisa hidup mewah sementara kau?" Melihat kesedihan Jiang Shuiwan, Xiao Yingilan berkata, "Sudah, jangan bicara lagi." Dia menghiburnya. "Oh Wan, jangan sedih. Bukan berarti aku menganggap tinggal bersama bibimu itu buruk, hanya saja itu tidak adil bagimu." Yang Shuan berkata, pelan. "Aku tahu, tapi hidup mewahnya dengan pria itu adalah kebahagiaannya. Hidup sederhanaku bersama ibuku adalah kebahagiaanku." "Kebahagiaan setiap orang berbeda. Selama penyakit ibuku sembuh, itulah kebahagiaan terbesarku saat ini." Jiang Xuan tersenyum padanya. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu besok. Bibimu orang baik, semuanya akan baik-baik saja." Jiang Xuan tiba di pintu masuk auditorium dan melihat ke dalam. Sudah lama sekali. Apa perayaan ulang tahunnya belum selesai? Kalau aku menunggu lebih lama lagi, aku akan ketinggalan bus pulang. Mungkin aku harus meminta seseorang untuk menyampaikan pesan. Tapi kau butuh undangan untuk masuk ke auditorium. Di mana aku bisa menemukan seseorang dengan undangan sekarang? Saat itu dia melihat seseorang memegang tiket VIP berjalan menuju pintu masuk auditorium. Dia segera berlari mengejarnya. "Tuan, tolong tunggu." Dia adalah Xiao Yunhan, salah satu dari 4 tuan muda Bingchen. Mendengar panggilan itu dia berhenti dan mengangkat alis. "Apakah kau Lu Shuchen?" Dia telah berhasil membedakan si kembar dan mulai mengambil tindakan terhadap saudari kembarnya. Yang Shuan menyusul. "Tuan, bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan ke dalam?" Xiao Yunhan berhenti, alisnya sedikit terangkat. "Siapa yang kau cari?" Dia harus mengarang hubungan dengan Su Shuetong. "Itu Su Shuetong, dia sepupuku. Aku punya masalah mendesak yang harus kubicarakan dengannya. Ponselku mati, bisakah kau memintanya keluar?" Apakah ini tidak merepotkan Xiao Yunhan? Menatapnya, tatapannya jelas menyelidik. "Oh, sepupu Su Shuetong." Dia mengangguk dan segera mundur. Berpakaian seperti ini dia seharusnya tidak bisa tahu bahwa dia terlihat persis seperti Su Shuetong. Senyum tipis hampir tak terlihat tersungging di bibir Xiao Yunhan. "Baiklah, aku pasti akan menyampaikan pesannya." Yang Shiwan sangat gembira mendengar ini. "Terima kasih, Tuan."
Melihat pria itu masuk ke auditorium, dia bersembunyi di balik pohon menghela napas panjang. Syukurlah pria ini bersedia membantu. Sekarang dia seharusnya bisa kembali tepat waktu. Setelah beberapa saat, sosok tinggi perlahan mendekatinya. Tepat saat itu, suara seorang pria terdengar dari belakangnya. "Untuk apa kau bersembunyi di sini?" Jiang Shuwan terkejut. Dia mengenali suara itu dan segera berbalik untuk memastikan. Itu dia, benar-benar dia. Dia telah kembali. Jiang Shuwan tidak mengerti mengapa dia ada di sini. Detik berikutnya dia panik dan segera melarikan diri. Sayangnya kakinya tersangkut akar pohon dan dia tersandung ke depan. Dia tidak merasakan sakit mendongak. Dia terkejut dia jatuh tepat di atasnya. Tangannya secara naluriah terulur untuk menarik topengnya. Tapi dia tiba-tiba duduk menutupi wajahnya dengan erat. Dia meraih pergelangan tangannya dan menariknya kembali menjepitnya ke pohon. Bibir Lu Shuochen melengkung tipis saat dia menatap wanita yang dia tahan. "Siapa kau?" tanyanya. Jantung Jiang Shuwan berdebar kencang karena panik. Apakah pria ini telah melihat melalui penyamarannya? Pasti tindakan dia sebelumnya yang membangkitkan kecurigaannya. Dia tidak bisa membiarkan apapun membahayakan pernikahan Su Shuyetong. Jika tidak, Su Yuanqing tidak akan mengampuni dia atau ibunya. Dia dan Su Shuyetong adalah kembar identik. Jika hanya melihat wajah mereka orang asing, tidak bisa membedakan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan dalam sepersekian detik membuat keputusan berani. Dia mengangkat tangan dan melepas topengnya. Ekspresinya langsung menjadi genit, bahkan suaranya berubah menjadi semanis dan selembut suara Su Shuyetong. "Shuchun, aku hanya bercanda denganmu. Aku ingin melihat apakah kau bisa mengenaliku dengan topeng." Udara menegang, wajahnya menggelap, jantung Jiang Shuaiwan berdetak lebih cepat. Kenapa ekspresi seperti itu? Apa dia salah memanggil namanya? Bagaimana Su Shuyetong memanggilnya? "Ah, Kakak Shuchun." Saat dia merasa tidak nyaman, Lu Shuchun tiba-tiba tertawa dingin dengan sedikit ejekan di bibirnya. "Bahwa kamu adalah Su Shuyetong." Dia menyentuh wajahnya, senyumnya sedikit dipaksakan. "Bukan aku. Jika wajah ini bukan milikku, lalu milik siapa?" Gadis lugu itu demi menyembunyikan identitasnya, tanpa diduga mencium CEO yang dominan. Tatapan Liu Shuchun tetap tertuju padanya. "Kenapa kamu tidak di dalam, dan kenapa kamu ganti baju lalu keluar ke sini?" Jiang Wen meniru tingkah laku Su Shuyetong berbicara dengan suara manja. "Aku keluar untuk mencari udara segar. Di dalam banyak sekali orang dan udaranya pengap. Lagi pula, bukankah akan terlalu mencolok jika aku tidak mengganti pakaianku?" Dia mendekat, ekspresinya tidak terbaca. "Kenapa kamu lari saat melihat itu aku?" Jiang Xuan tersipu gelisah karena kedekatannya. Lu Shuchuan bersandar di pohon menatapnya. Rasa dingin di matanya cepat menghilang. "Aku ingat kamu suka didorong ke dinding." Su Shutongska didorong ke dinding. Apa dia sangat agresif pada Lu Shuchuan? Detik berikutnya dia tiba-tiba meraih melingkarkan lengannya di leher pria itu dan berjinjit bibir merah mudanya menempel di bibir pria itu. Lu Shuochen menyipitkan matanya. Dia meletakkan tangannya di kepala wanita itu, menekannya ke batang pohon. Ciuman yang kuat dan mendominasi itu membuatnya sesaat bingung. Untuk sesaat dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tubuhnya menempel pada tubuhnya dadanya. Menempel pada dadanya membuatnya merasa sesak napas hampir tercekik. Tepat saat dia hendak menggigitnya karena putus asa, pria itu tiba-tiba melepaskannya. Jiang Shuwan tersadar menyadari keintiman momen itu. Dia mendekat ke telinganya dan berbisik, mau mengulanginya lagi. Dia segera mendorongnya menjauh, menyentuh bibirnya yang tergigit dengan tangan kanannya. Memberikan senyum aneh, dia bergerak perlahan, sangat malu. "Perayaan ulang tahunnya belum selesai. Kamu harus kembali.
Aku perlu mengambil sesuatu dari asramaku. Setelah itu dia lari. Pria ini terlalu berbahaya. Karena terburu-buru maskernya jatuh lagi, tapi dia tidak repot-repot mengambilnya. Lu Cucun berdiri di bawah pohon memperhatikan sosoknya yang menjauh berlari ke arah yang berlawanan dari asrama. Dia tersenyum membungkuk dan mengambil masker itu. Pada saat ini, Sushi Wutong berjalan mendekat. Dia menatapnya dengan gugup. "Kenapa kamu keluar?" Dia menjawab dengan acuh tak acuh. "Mencari udara segar." "Bagaimana denganmu? Kenapa kamu keluar?" Sushi Wutong segera melangkah maju dan meraih lengannya. "Tentu saja aku keluar untuk mencarimu." "Baiklah, ayo kita kembali ke dalam. Kepala sekolah mencarimu." Lu Shuqi mengangguk dan berjalan bersamanya. Sushi Wutong melirik kembali ke arah pohon. Dia tidak melihat sepupu yang disebutkan Xiao Yunhan. Gadis miskin itu demi membuat ibunya bahagia berpura-pura menjadi saudara kembarannya dan masuk ke bangsal. Jong Suhwan melihat ibunya tampak sedih dan patah hati. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bu, kenapa ibu tidak makan?" Jong Minjin menatap putrinya. "Aku tidak lapar, kamu pergi kemana hari ini?" Jong Suhwan mengupas apel. "Bu, bukankah aku sudah bilang ibu Inggris ada urusan sore ini? Jadi aku pergi membantu di supermarket kecilnya." Jong Minjin berbicara perlahan. "Oh begitu, kamu sudah makan." Dia menyerahkan apel yang sudah dikupas kepada ibunya. "Aku akan makan sekarang, Bu." "Ibu makan buah dulu. Nanti aku akan menghangatkan makanan untuk ibu." Jika ibu mau, dia berjalan keluar dari gedung rumah sakit. Kondisi Jang Minjin tampaknya memburuk. Apakah itu karena dia sangat khawatir tentang Su Shuweitong? Andai saja dia bisa menemukannya hari ini. Tepat saat itu Su Shuweitong muncul di depannya. Jiang Shuwan sangat gembira berpikir Su Shuweitong datang untuk ibunya. Dia melepas kacamata hitamnya, sudut bibirnya melengkung ke atas. "Jiang Shuwan, mari kita bicara. Kamu pergi ke Universitas Bing untuk mencariku sore ini." Jiang Shuwan tertegun. "Ya, aku ingin kau datang menemui ibu." Sushi Wutong mencibir. "Jadi benar-benar kau. Aku bertanya-tanya siapa sepupuku ini. Ketika seseorang memberitahuku kurasa itu kau, itu adalah kelalaiannya. Bagaimana dia bisa lupa untuk memastikan apakah Sushi Wutong bahkan punya sepupu?" Sushi Wutong tiba-tiba mendekat, ekspresinya menakutkan. "Aku bertanya padamu, apa kau melihatnya di Universitas Bing sore ini?" Jiang Shuwan panik dan berbohong. "Tidak." Sushi Wutong memastikan lagi, "Benarkah?" Dia mengangguk. "Ya." Ibunya masih di rumah sakit. Dia tidak bisa membiarkan Sushi Wutong tahu. Dia hampir saja ketahuan hari ini. Sushi Wutong menghela napas lega. "Bagus kau tahu mana yang baik untukmu. Jika kau berani merusak rencanaku, ayah tidak akan mengampunimu atau ibumu." Dia berbalik untuk pergi. Jiang Shuwen segera meraih tangannya. "Tunggu, ibu akan operasi besok. Pergi temui dia sekarang." Sushi Wutong menepis tangannya dengan jijik. "Singkirkan tangan kotormu dariku." Jiang Shuwang berteriak, "Apa kau tahu betapa ibu merindukanmu?" Sushi Wutong mencibir kata-katanya, "Merindukanku, jika dia merindukanku, kenapa dia tidak membawaku bersamanya saat bercerai? Tapi aku harus berterima kasih padanya karena tidak membawaku. Jika dia membawaku, aku pasti yang miskin hari ini." Jiang Shuwan akhirnya melihat warna aslinya. "Aku, di matamu kekayaan dan status adalah kebahagiaan." Sushi Watang terkekeh. "Apalagi, apakah menjadi miskin sepertimu? Bahkan tidak mampu untuk sakit, harus menjual diri untuk operasi, itu kebahagiaan. Sayangnya ini kenyataan. Pergi setelah operasi besok atau jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasih." Jiang Shuwan mengepalkan tinjunya ingin menamparnya. Su Shutong tidak akan mengunjungi ibu mereka. Tapi dia tidak bisa membiarkan ibunya menjalani operasi dengan penyesalan, jadi dia akan pergi menemuinya. Saat Su Shutong, John Minjin mendengar ketukan dan berseru, "Masuklah." Pintu tidak terkunci.
John Xiu satu mendorong pintu hingga terbuka memegang seikat bunga. Jiang Minjin mendongak dan tertegun. Xue Tong Jiang Xiu Wans. Dia menghela napas lega karena ibunya tidak mengenalinya. Aku dengar kau akan operasi besok, jadi aku datang menjengukmu. Jika aku ada kelas besok dan tidak bisa pergi, aku tidak akan bisa datang. Jiang Minjin sangat gembira. Tapi sudah cukup kau datang menemuiku. Dia menyelipkan sejumlah uang ke tangan Jiang Xiu Wan. Ini 3.000 yuan. Minta Xiu Wan membelikanmu suplemen nutrisi. Jiang Xuan mencoba menolak. Bu, aku melihat di TV beberapa hari yang lalu bahwa kau menemukan keluarga yang baik. Aku lega. Jiang Minjin mengulurkan tangan untuk memegang tangannya, tapi tidak berhasil. Jiang Xiuan berbalik dan pergi. CEO yang dominan itu akhirnya mengetahui nama gadis itu. Jiang Minjin memanggil dengan suara bergetar. Xu Etong Jiang Xiuan sedikit ragu dan berbalik dengan ekspresi tidak sabar. Ingatlah untuk makan yang baik, jaga diri. Setelah itu dia berjalan keluar. Jiang Minjin melihat keluar pintu dan terisak. Dia pulang kamu akan selalu menjadi putri baikku. Dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Dia berutang pada putrinya. Dia tidak bisa menyalahkannya. Yang Xuan melepas wig dan kacamata hitamnya, lalu terisak di lorong. Sementara itu Lu Shuchuan sedang mandi. Bawahannya menelepon untuk melapor. CEO Lu ternyata Nyonya Su yang sekarang hanya melahirkan satu putra. Dia bukan ibu kandung Nyonya Su. Setelah orang tua mereka bercerai, Nona Su tinggal bersama ayahnya. Su Yuan Chong di Bing Chong sementara saudara kembarnya tinggal bersama ibunya. Jiang Minjin di Mei Ching. Dia mengenakan jubah mandi putih. Dede bertanya, jadi siapa nama wanita itu? Lu Suchun mendengarkan menuangkan segelas anggur merah dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Yang Minjin berselingkuh selama pernikahannya yang menyebabkan pernikahannya hancur dan dia pergi tanpa apa-apa. Setelah tiba di Meichong, dia hanya bisa mengandalkan pekerjaan serabutan nyaris, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dan Jiang Shuwon sejak kecil menjadi anak liar, tanpa disiplin, suka berbohong, mencuri, dan egois. Sejak muda dia sudah mencoba-coba segalanya. Dia mulai bekerja sebagai pemandu lagu dan model di klub malam saat SMA. Dikatakan bahwa untuk mendapatkan harga yang bagus untuk semalam, dia memanfaatkan masa muda dan kecantikannya. Dia biasanya memasang wajah datar, menampilkan dirinya sebagai sosok yang murni dan polos. Hidupnya berjalan lancar sampai tahun ini ketika Jiang Minjin didiagnosis menderita penyakit jantung, menghabiskan seluruh tabungan mereka. Jiang Xiuan kemudian datang ke Bingxiang untuk mencari Nona Su. Nona Su yang berhati baik secara pribadi membayar biaya pengobatan. Tapi Jiang Xiuan serakah dan tak pernah puas. Dia muncul di rumah sakit kemarin, lusa memanfaatkan rawat inap Jiang Minjin untuk mencoba mendapatkan lebih banyak uang dari Nona Su. Luo Shuchun mengusap rambutnya dengan frustrasi. Jadi Jiang Xuan putus sekolah menengah kan? Bawahannya menggelengkan kepala mengatakan itu aneh. Meskipun kehidupan pribadinya kacau, dia berhasil masuk Universitas Z di Bingxiang. Dia tergagap. Apakah itu benar Universitas Z? Bagaimanapun juga nilai-nilainya pasti sangat bagus. Universitas Z menduduki peringkat 20 teratas secara nasional. Lu Shuchun merenungkan hal ini sejenak. Setelah beberapa saat dia malah tertawa menyesap anggur merahnya dengan anggun. Dia benar-benar tidak bisa diremehkan. Keesokan paginya Siat Englan membawa seikat bunga untuk mengunjungi Jiang Minjin. "Eni, semoga operasimu hari ini berhasil," katanya sambil tersenyum. "Sudah lama tidak bertemu. Englan, kamu jadi semakin cantik." "Terima kasih. Sudah datang menemuiku, tapi kamu tidak perlu membawa sebanyak ini. Lain kali jangan sebanyak ini ya." Xia Yinglan berjalan mendekat dan menyerahkan bunga-bunga itu padanya. "Bibi tidak apa-apa. Wan dan aku adalah teman baik. Bukankah ini sudah seharusnya kulakukan?" Dia memperhatikan bunga-bunga merah muda di atas meja.
Wah, bunga-bunga ini indah sekali. Wajah Zhang Xuan muram. Su Xuetong datang menemui ibuku tadi malam. Ini darinya. John Minjin mengeluarkan sekantong uang, tampak senang. Xuetong datang menemuiku tadi malam. Dia bahkan memberiku 3.000 yuan untuk membeli suplemen nutrisi. Dia menghela napas. Sayang sekali Suan tidak ada di sini, kalau tidak mereka berdua bisa bertemu. Dia mengerucutkan bibirnya dengan lembut. Xiao Yinglan menggenggam tangannya. Wan-wan, ibuku akhir-akhir ini sulit tidur. Aku ingin membelikannya obat tidur. Maukah kau ikut denganku? Zhang Minjun tersenyum ramah. Cuan, ibu hanya ingin tidur sebentar. Pergi dengan Xiao Yinglan di lorong. Xian, Lan, Preston. Jujur saja, kemarin saat kau tiba-tiba memintaku meminjam wig dan pakaian, apakah itu untuk berpura-pura menjadi Su Xuetong? Dia merasa bersalah. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Englon sangat marah karena aku tahu itu. Penyihir tua itu, Luo Yun, tidak akan pernah bisa membesarkan putri yang baik. Dia bersekongkol untuk memisahkan orang tuamu. Itu benar-benar tercela. Sesaat kemudian dia merasa telah berbicara terlalu kasar dan memeluknya. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merasa tidak enak karena kau selalu menanggung semuanya sendiri. Kau tidak bisa menyembunyikan sesuatu dariku. Lain kali. Zhang Xuan mengangguk. Saudari kembarnya dibebaskan dari tuduhan kehidupan pribadi yang kacau. Seorang perawat berjalan mendekat di lorong. Apakah Anda anggota keluarga Jiang Minjin? Tolong segera pergi ke kantor Dr. Wei. Dia tiba di kantor Dr. Wei. Dr. Wei melihatnya dan segera menyerahkan sebuah laporan. Ini adalah laporan CT scan kranial ibumu dari kemarin. John Xuan merasa tidak tenang. Dokter, tunggu. Saya tidak begitu mengerti ini. Apakah ada masalah? Dokter menunjuk ke titik merah kecil pada hasil scan otak. Lihat di sini, ini adalah tumor seukuran kedelai. Ini berpotensi memengaruhi operasi jantung. Tubuhnya menegang mendengar tentang tumor. Bagaimana bisa ada tumor? Apakah ini salah ibuku selalu punya masalah jantung? Semua hasil medisnya yang lain selalu baik. Xiao Yang juga tidak percaya. Ya dokter, pemeriksaan Annie sebelumnya baik-baik saja kan? Dr. Wei dengan sabar menjelaskan. Xiao Jiang, sederhananya, tumor ini sudah tidak aktif di otak ibumu. Mungkin selama bertahun-tahun, hanya saja belum ditemukan sebelumnya. Namun operasi jantung ini berpotensi membangunkan tumor itu. Zhang Xuan menjadi cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dr. Wei menatapnya dengan serius. Itulah yang ingin saya diskusikan denganmu hari ini. Kondisi jantung ibumu sudah mencapai titik di mana operasi tidak bisa dihindari. Jika operasinya berjalan lancar dan tidak mengganggu tumor itu, tidak akan ada masalah. Dia bertanya dengan gugup, dan bagaimana jika itu membangunkannya? Jika itu terbangun, dia bisa koma menjadi vegetatif, atau bahkan kehilangan nyawanya. Yang Xuan terkejut terpaku di tempat. Dokter itu mengerutkan kening. Jadi apakah kita masih harus melanjutkan operasi hari ini? Dia ragu-ragu, tidak yakin harus berbuat apa. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya kepada dokter, apakah ibuku tidak menjalani operasi jantung? Dia tidak akan bertahan lama. Dokter itu mengangguk. Sambil mengepalkan tangannya, dia melaporkan. Zhang Xuan mengertakkan giginya dan membuat keputusan akhirnya. Mari kita lakukan operasinya. Sementara itu di kediaman Su Luo bertanya, apa katamu? Dia bertanya tentang Zhang Xuan. Su Xuetong mendengus marah. Bagaimana Lu Shuochen bisa tahu tentang Zhang Xuan? Pasti kemarin sore saat Zhang Xuan datang ke Universitas Bingda mencariku, Shuochen pasti melihatnya. Dia bahkan berbohong padaku mengatakan, tidak ada yang melihat kita. Apa dia mengatakan hal lain? Su Xuetong cemberut. Dia hanya bertanya padaku, apakah ibu Zhang Xuan sudah dioperasi? Dia tidak mengatakan hal lain. Luoyo tampak sangat tenang. Oh, sepertinya dia menyuruh seseorang menyelidikinya. Dia khawatir tentang ibu. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Bagaimana jika dia tertarik pada wanita jalang itu dan menyelidiki lebih lanjut? Jika dia tahu, bukan aku malam itu saat kita bertunangan, kita akan dalam masalah. Luoyo melotot padanya. Lihatlah emosimu.
Sudah berapa kali aku bilang, padamu kamu harus tenang dan terkendali saat ada masalah. Kamu bahkan tidak sebaik Jiang Shu itu dalam hal ini. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang sosialita kaya? Su Shiutong merasa semakin panik setelah mendengar ini. Tapi Shu Jin dan aku belum menikah. Aku khawatir ada yang tidak beres. Luoyo terkekeh gelap. Tidak ada. Bagaimana jika ketika ayahmu memutuskan untuk menempatkan Jiang Xiuan menggantikanmu dan menghabiskan malam bersama Lu Shuchun? Aku tahu dia tidak akan selalu patuh, jadi aku mengambil tindakan pencegahan secara online sebelumnya. Bahkan jika Lu Shuchun menyelidiki, dia akan terlalu jijik dengan masa lalunya yang memalukan untuk mengejarnya. Su Shutong menghela napas lega dan mencium ibunya. Terima kasih, Bu. Ibu sangat baik padaku. Anak bodoh kepada siapa lagi ibu akan berbuat baik. Dalam hati Luo Yu mengutuk putrinya karena bodoh. Kamu sangat cantik, tentu saja aku harus baik padamu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menggunakanmu untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan membuka jalan bagi putraku? Su Shuweitong masih sedikit gelisah. Tapi sekarang Su Chun tahu tentang keberadaannya, apakah akan ada masalah di masa depan? Luo Yu terkekeh lagi. Itu akan kita pikirkan nanti, karena dia sudah tahu kenapa kamu tidak mengajaknya mengunjungi wanita tua itu secara pribadi. Dengan begitu kamu bisa berperan sebagai putri yang berbakti di depan Luo Shuchun. Su Shiwatang langsung berbinar. Benar, Bu Ibu sangat pintar. Aku akan segera menghubungi Shuchun. Luoyo terkekeh dalam hati. Jiang Minjin, lihatlah putrimu yang menyedihkan. Kamu tidak bisa mengalahkanku, tidak 18 tahun yang lalu dan tidak juga sekarang. Identitas palsunya sebagai saudara kembar telah terbongkar. Di lantai bawah, rumah sakit. Lu Shuchun duduk di kursi pengemudi, mengerutkan kening. Shui Etong, apakah kamu benar-benar ingin mengunjungi ibumu? Dia melepaskan sabuk pengamannya. Jangan pulang. Bagaimanapun juga dia yang melahirkanku. Meskipun kami terpisah sejak aku kecil dan tidak memiliki ikatan ibu anak, dia tetap memberiku kehidupan. Dia menambahkan, jika kamu tidak ingin naik, aku akan pergi sendiri. Kamu bisa menungguku di sini. Dia tidak ingin naik, tapi entah mengapa bayangan Zhong Xuan yang jatuh ke arahnya di Universitas Bingda melintas di benaknya. Dia entah kenapa ingin melihatnya lagi. Dia memaksakan senyum. Karena kita sudah di sini, aku akan naik bersamamu. Mereka tiba di bangsal hanya untuk menemukannya kosong. Perawat memberitahu mereka bahwa Jiang Minjin sedang menjalani operasi. Lu Shuochen menghibur Su Shui Etong. Jangan khawatir, Shui Etong. Operasinya seharusnya tidak ada masalah. Dia pergi ke meja perawat untuk menanyakan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan. Perawat itu langsung tersipu begitu melihatnya. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Jiang Minjin ranjang 2 bangsal 9. Berapa lama lagi operasi akan selesai? Perawat itu mendengar keributan, permisi, dan berbalik melihat seseorang sedang didorong kembali. Jiang Xuan bertanya dengan cemas. Suster, ibuku seharusnya segera bangunkan. Ibu apa? Ibu bisa mendengarku? Mereka melewati Liu Xiuchen. Mereka berpapasan. Apakah dia diabaikan? Apakah mereka mengira dia tidak terlihat? Dia segera memanggil Jiang Xuan. Jiang Xuan berhenti mendadak. Apa suara itu? Apakah baru saja memanggilnya? Apakah dia berhalusinasi? Dia berbalik. Itu benar-benar dia. Wajah Lu Suchen gelap mengerikan. Suaranya aku mengerti. Itu benar-benar kamu, Jiang Xuan. Jiang Xuan terkejut. Bagaimana dia tahu segalanya? Saat itu Su Shutong datang dan memegang lengan Lu Shuochen. Shuochen, ibu, operasinya sudah selesai dan dia sudah kembali. Aku akan mengantarmu menemuinya. Lu Shuochen mengabaikannya, matanya yang dingin terpaku pada Jiang Xuan.
Jiang Shuhuan memalingkan wajahnya mati-matian menghindari tatapannya. Su Shiwatang menunjukkan kasih sayang menggenggam tangan Jiang Shuaiwan. Dia bertindak sangat akrab. Ini Shuaiwan, terima kasih banyak sudah merawat ibu beberapa hari ini. Lalu ekspresinya berubah seketika saat dia berbisik di telinga Jiang Shuan. Apa yang baru saja kalian berdua bicarakan? Jiang Shuan menyadari Su Shutong tidak tahu apa-apa. Sepertinya Lu Cucun belum menyadari bahwa dia adalah orangnya malam itu. Dia pasti melihatnya saat dia berpura-pura menjadi Su Shutong di Universitas Bingda dan entah bagaimana melacaknya. Su Shutong menggenggam tangannya erat-erat. Jiang Shuan berjuang untuk melepaskan diri. Aku sarankan padamu Su Shutong, jika kau khawatir tanyakan saja padanya sendiri. Jika kau tidak melepaskan, dia akan mengetahuinya. Bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa, kata Jiang Shuan dengan paksa menarik tangannya menjauh. Su Shutong tersandung jatuh menimpa Lu Cucun. Dia berkata dengan lemah, Shuan, aku tahu aku terlambat. Lu Cucun berkata dengan dingin, beginikah caramu memperlakukan adikmu? Ekspresi Jiang Shuan tetap tidak berubah. Ibu tidak tahu kapan dia akan bangun. Kalian berdua harus pergi. Aku akan memberitahunya kalian datang saat dia bangun. Mendengar ini Lu Cucun mengerutkan kening.